Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke teman-teman, di pagi hari ini saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, sobat-sobat saya yang udah join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak teman-teman ngobrol ringan ya, ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negeri kita ini menuju Pilpres 2024 ya. Jadi teman-teman, kalau kemarin kita bahas peta kekuatan para capres ya, sepertinya ada 3 capres ya, kita udah bahas ya secara umum. Kalau di pagi hari ini saya ingin bahas tentang peta kekuatan Prabowo Subianto ya. Jadi Prabowo Subianto ini spesial mungkin ya, kalau menurut saya sangat menarik untuk dibahas peta kekuatannya dari Prabowo Subianto. Kita bisa bahas sedikit lah ya gitu, ekspektasi kita. Jadi teman-teman, Prabowo Subianto ini hampir nyaris pasti akan dicapreskan, akan diusung menjadi capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yaitu dari Partai Gerindra yang dipimpin beliau dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dua partai ini sepertinya memang udah fix akan mengusung Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Jadi teman-teman, Prabowo Subianto ini memang memiliki pengalaman ya, mengikuti beberapa kali kontestasi di Pilpres ya, gitu kan. Terakhir kali di Pilpres 5 tahun yang lalu ya, di 2019 ya, 4 tahun yang lalu. Nah, ketika di Pilpres 2019 kemarin, itu juga head to headnya rame ya, hanya kalah tipis dengan Presiden Joko Widodo saat ini ya. Jadi kalau kita lihat memang suaranya sepertinya besar banget ini, pendukungnya sepertinya besar banget kalau kita menilai di Pilpres 2019, karena Prabowo perolehan suaranya juga besar, hanya kalah tipis dari Presiden Joko Widodo. Begitu juga Partai Gerindra perolehan suaranya adalah nomor 2 ya, setelah PDI Perjuangan. Jadi lumayan besar karena memang gambaran perolehan suara partai dan capres itu sangatlah dekat lah, sangat close ya, sangat dekat sekali. Koneksinya memang sangat dekat, memang perbandingannya kalau suara partainya besar, suara capresnya juga besar. Cuman kalau kita lihat nilai ke belakang, jadi Prabowo Subianto ini agak mungkin ya, sebagian daripada pendukungnya yang mendukung beliau, yang memilih beliau di Pilpres 2019, kemungkinan besar mungkin nggak mendukung atau memilih beliau lagi di Pilpres 2024 nanti ya. Nah, kita nggak tahu seberapa besar jumlah mereka yang memang orang-orang yang kita sebut juga sebagian juga merasa kecewa dan sakit hati, karena menurut mereka dulu sudah berjuang habis-habisan gitu kan, memperjuangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 gitu kan. Mereka merasa kecewa karena memang kemudian dengan alasan rekonsiliasi nasional kemudian Prabowo Subianto bergabung dengan partai oposisi beliau ya, yaitu bergabung dengan koalisi pemerintahan, di mana kemudian Prabowo Subianto diangkat masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo menjadi Menhankam. Nah, tentunya ini sangat membekas di para relawan ataupun pendukung simpatisan daripada Prabowo Subianto yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 kemarin. Nah, yang jelas saya berkeyakinan gitu, analisa saya, pastinya juga suaranya akan berkurang ya, akan terbelah gitu kan. Karena saya yakin juga masih ada pendukung simpatisan Prabowo Subianto di 2019 kemarin yang masih setia sama beliau, tapi sebagian juga pastinya akan berpindah
Karena memang mereka kan memiliki hak pilih dan mereka pastinya juga akan memberikan pilihan mereka di Pilpres 2024 nanti, para simpatisannya ini. Nah, memang kalau kita lihat gambarannya pastinya gambaran profil daripada Prabowo Subianto, Partai Gerindra, kemudian salah satu capres dari kubu sebelah yaitu Anies Baswedan itu sangatlah kental itu, memang profilnya itu mirip. Jadi kemungkinan besar suaranya akan terbelah di Pilpres 2024 nanti, yaitu kemungkinan besar akan tumpah ya, akan beralih ke Anies Baswedan gitu kan. Nah, kalau kita melihat situasi seperti ini, tentunya juga Prabowo Subianto dan timnya tentunya akan membuat strategi baru gitu kan untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Nah, sepertinya memang udah sigap ya Prabowo Subianto ini. Karena beberapa waktu yang lalu beliau mengadakan safari politik gitu kan, silaturahmi, kemudian mengunjungi tokoh-tokoh tokoh-tokoh purnawirawan ya, pensiunan baik dari TNI ataupun Polri ya gitu kan, yang memang satu institusi lah, satu frekuensi dengan Prabowo Subianto kan. Dan itu kan jumlahnya juga banyak ya, pensiunan ataupun purnawirawan TNI ataupun Polri itu kan, baik yang dari prajurit sampai dengan yang jenderal. Bahkan kemudian kita juga tahu Jenderal Wiranto yang dulunya juga agak beroposisi berseberangan dengan Prabowo Subianto juga beberapa waktu yang lalu memberikan dukungannya penuh untuk Prabowo Subianto. Artinya memang Prabowo Subianto kemudian memang bergerak cepat untuk menyusun ulang atau regrouping para simpatisan beliau ya gitu kan. Nah, kemudian memang ada syarat-syarat tertentu ya kalau menurut saya gitu kan, agar Prabowo Subianto memang bisa berkompetisi gitu kan, berhadapan dengan memang dua figur yang memang juga termasuk kuat sekali ya, satu Ganjar Pranowo dan kedua adalah Anies Baswedan gitu kan. Yang jelas memang salah satu strateginya yang menurut saya paling tepat adalah kemudian Prabowo Subianto mengadakan safari politik gitu kan, atau mengadakan silaturahmi, kemudian kalau nanti memulai kampanyenya juga di daerah-daerah yang memang Presiden Joko Widodo di pemilu 2019 nanti, di pemilu 2019 kemarin itu menang ya, karena memang sekarang itu figurnya Prabowo semenjak beliau join atau bergabung dengan kabinet Presiden Jokowi gitu kan, bergabung dengan koalisi pemerintahan gitu kan, sepertinya beliau memiliki hubungan yang spesial gitu kan dengan Presiden Jokowi, dan memang tampaknya memang dekat dengan Presiden Jokowi. Itu pun nampak ya, karena ketika di Musra kemarin kan Presiden Jokowi juga belum memberikan arahan atau komando gitu kan, instruksi kepada relawan Jokowi atau Projo gitu kan, kemana mereka akan berikan dukungannya gitu kan. Dan relawan Joko Widodo atau Projo sampai dengan saat ini juga masih menunggu daripada komando Presiden Jokowi. Yang seharusnya gitu kan, kalau kita lihat Presiden Jokowi ini kan kadernya PDI, ketika PDIP kemudian mengusung Ganjar Pranowo sebetulnya sudah selesai. Artinya Joko Widodo plus sama sama Projo, sama relawan Joko Widodo otomatis sudah langsung memulai memperjuangkan mendukung Ganjar Pranowo. Tapi di sini kan kemudian kenyataannya berbicara lain ya gitu kan. Nah, kita nggak tahu, kita masih tunggu ya. Yang jelas kita masih menunggu memang komitmen Presiden Joko Widodo itu, instruksinya, komandonya ke relawan Joko Widodo itu kemana gitu kan, dukungannya gitu kan. Sampai sekarang kita masih menunggu. Nah, teman-teman, memang strateginya karena memang Prabowo Subianto itu sekarang memang identik dekat gitu dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan memang sudah ada beberapa relawan Joko Widodo yang memang sudah kemudian mendukung Prabowo Subianto kan. Memang ada beberapa yang juga mendukung Ganjar Pranowo gitu kan. Nah, tapi kita masih menunggu karena memang arahan resminya dari Presiden Jokowi belum ada ya sampai sekarang. Jadi teman-teman, memang strategi yang paling pas untuk Prabowo Subianto adalah kemudian berkampanye gitu kan, nanti ketika kampanye memulainya di posisi-posisi di provinsi di mana kemudian
Presiden Joko Widodo itu kemarin di pemilu 2019 menang telak gitu kan. Seperti contohnya di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur gitu kan. Memang di 2019 kemarin kan memang Joko Widodo menang telak di situ kan. Nah, di mana juga Prabowo Subianto waktu itu memang perolehan suaranya lemah di dua provinsi tersebut, yaitu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan beberapa wilayah di Indonesia Timur gitu kan, seperti Bali, kemudian NTT gitu kan. Nah, memang strateginya memang yang paling pas Prabowo Subianto nanti ketika memulai kampanye juga kampanyenya difokuskan di dua provinsi tersebut kan. Dan kalaupun sekarang memang banyak tokoh politiknya sudah melakukan safari politik, walaupun belum masanya kampanye, safari politik ataupun silaturahmi, saya rasa memang langkah yang paling tepat dari Prabowo Subianto adalah kemudian berkunjung ya, untuk mengunjungi, melakukan safari politik ke elit daripada tokoh-tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, begitu juga ke akar rumputnya gitu kan. Kalau yang kita tahu memang elit daripada tokoh-tokoh masyarakat di Jawa Timur kan memang tokoh-tokohnya memang yang terkait dengan Nahdlatul Ulama ya tentunya. Dan Prabowo Subianto ini kayaknya sudah memulai safari politiknya untuk berkunjung silaturahmi ke elit tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga masa akar rumputnya. Dan itu memang kalau menurut saya langkah yang paling tepat. Kemudian diikuti dengan beberapa wilayah yang memang dulu jejaknya Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 menang gitu kan. Dan kalau bisa juga Prabowo Subianto juga mempertahankan para pemilihnya di Pilpres 2019 kemarin gitu kan, sebanyak-banyaknya. Tapi tampaknya itu juga susah karena memang kita nggak tahu seberapa besar mereka gitu kan, seberapa besar masa yang kemudian berjuang memperjuangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 tuh kita nggak ngerti perbandingannya dengan masa asli pendukung Gerindra dengan masa yang memang kemudian mendukung memilih Presiden Prabowo Subianto ketika Pilpres 2019. Jalan keluarnya memang mempertahankan sebanyak-banyaknya, tapi tampaknya memang hal itu memang agak susah gitu kan, karena memang historinya memang kemarin itu agak berbeda. Karena ketika Pilpres 2019 hampir selesai itu banyak peristiwa yang memang juga dirasa memang menyakitkan untuk beberapa pihak di situ, sampai kemudian ada gesekan yang keras, sampai kemudian dikabarkan juga ada beberapa korban jiwa. Artinya memang clash-nya ini keras kemarin kan. Jadi kemudian ketika Prabowo Subianto bergabung dengan oposisi, yaitu koalisi pemerintahan, otomatis gitu kan para relawan, para pendukung, simpatisan beliau tentunya akan merasa kecewa, karena memang juga pastinya nggak semua akan mengerti alasan Prabowo Subianto untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan pada waktu itu. Nah, hal itu sudah terjadi. Memang kedepannya memang Prabowo Subianto memang taktiknya, memang strateginya memang harus mempertahankan pemilih dia yang memilih dia di 2019 itu sebanyak-banyaknya gitu kan. Tentunya kan memang pemilih Prabowo Subianto di Pilpres 2024 itu terpusatnya memang di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Provinsi Banten ya itu kan. Tapi memang yang paling pas ya sekarang memang mencari peluang daripada di provinsi-provinsi mana yang beliau dulu lemah gitu kan. Yang beliau dulu lemah di Pilpres 2019 sudah jelas tuh kan, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa wilayah di Indonesia Timur seperti Bali, Nusa Tenggara, seperti itu kan. Dan tentunya beliau saat ini juga akan diterima dengan sukacita dan senang, karena memang saat ini memang profil beliau itu berbeda dengan ketika beliau di Pilpres 2024, di Pilpres 2019 kemarin gitu kan. Karena di sini memang sekarang beliau ini kan memang dekat dengan Presiden Jokowi, dan termasuk salah satu capres yang di-endorse langsung oleh Presiden Jokowi gitu kan. Memang kedekatan ya, memang ada kedekatan, dan memang sepertinya juga ada ya dukungan kuat dari Presiden Jokowi gitu kan. Walaupun gitu kan Presiden Jokowi nggak menyiratkannya nggak secara langsung gitu kan. Nah, kalau sekarang kan memang tinggal tunggu komando Presiden Jokowi untuk memberikan arahan kepada
Projo juga kan, kemudian Prabowo Subianto kemudian mulailah gitu kan melakukan safari politik ataupun silaturahmi baik ke elit politik ataupun tokoh-tokoh masyarakat di Jawa Timur ataupun Jawa Tengah. Itu udah pas banget, karena memang kalau yang pemilih beliau yang lama itu kan susah ya teman-teman. Pemilih beliau yang lama nggak tahu tuh persentasenya berapa yang akan hilang, dan tentunya akan tumpah ke Anies Baswedan dan kemungkinan besar ke Partai Nasdem itu kalau menurut analisa saya. Jadi memang saat ini memang Prabowo Subianto strateginya memang harus mencari pendukung ataupun pemilih baru di wilayah-wilayah yang memang Presiden Joko Widodo itu menang telak kemarin gitu kan. Walaupun pada prakteknya juga di posisi tersebut ada juga pengaruh ataupun popularitas daripada capres dari PDI Perjuangan, karena memang ini kan masanya mirip tuh di posisi itu kan. Di Jawa Tengah memang sarangnya pemilih PDI Perjuangan gitu kan, sebagian besar juga di Jawa Timur pun begitu gitu kan. Dan di sini kan problemnya adalah Ganjar Pranowo juga capres dari PDI Perjuangan. Lain cerita kalau kemudian kandidat capresnya itu cuma dua. Kalau memang Prabowo Subianto kemudian bisa digabungkan, digandengkan sebagai capres dan cawapres dengan Ganjar Pranowo, tentunya ceritanya akan lain gitu kan. Tapi memang hal itu sepertinya mustahil atau akan sangat susah untuk terjadi, karena memang Prabowo Subianto juga memang harga matinya ketika melakukan komunikasi politik. Partai Gerindra sendiri harga matinya lah Prabowo Subianto capres gitu kan. Begitupun PDI Perjuangan yang memang kemudian mencalonkan Ganjar Pranowo gitu kan. PDI Perjuangan juga posisinya perolehannya nomor 1 di perolehan suaranya adalah nomor 1, partai terbesar perolehan suaranya di pemilu 2019. Dan harga mati mereka tentunya adalah ketika membangun komunikasi politik dengan partai yang lain, tentunya Ganjar Pranowo adalah presidennya, adalah calon presidennya. Nah tentunya ini akan susah ya. Walaupun sepertinya kalau kita lihat arahannya Presiden Jokowi, beliau sepertinya lebih nyaman kalau memang capresnya itu dua pasang gitu kan, karena memang ngirit secara biayanya kan satu putaran ya teman-teman gitu kan. Kalau tiga, dan kemudian mungkin ya di kubu pemerintahan agak unggul tipis gitu kan kalau memang capresnya cuma dua. Nah ini posisinya kan yang di kubu pemerintahan yang didukung oleh pemerintah gitu kan, itu mengalami pembelahan, suka nggak suka sedikit banyak mengalami pembelahan suara gitu kan. Sedangkan kalau kubunya Anies Baswedan tampaknya juga malah solid ya sekarang ya kalau kita, karena memang dapat limpahan daripada pemilih Prabowo Subianto di Pilpres 2019, saya yakin itu begitu. Dan sekarang juga mendapat tambahan dukungan suara dari partai-partai pendukungnya yang konsepnya adalah partai nasionalis. Karena kalau kemarin kan ketika cagup pilgub di Jakarta kemudian Pilpres 2019 itu kan kentara banget kalau memang sebagian besar pemilihnya adalah pemilih Islam religius gitu kan, yang memang terpusat di Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta dan wilayah Banten gitu kan. Kalau sekarang Anies Baswedan juga dapat tambahan suara daripada pendukung partai nasionalis, yaitu seperti Partai Demokrat dan Partai Nasdem gitu kan. Tentunya ini memang riskan bagi koalisi yang didukung pemerintah ya gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, kita sebagai supporter ya bisa hanya berharap bahwasannya Indonesia nanti mendapatkan pemenangnya di Pilpres 2024 nanti adalah putra terbaik bangsa, aset terbaik bangsa kita gitu kan. Oke gitu teman-teman, ngobrol-ngobrol dengan saya. Kalau teman-teman punya pendapat atau analisis yang lain, bisalah komen-komen di bawah untuk bahan diskusi kita. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Cibubur, Jakarta. Yuk, matur nuwun.